Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah kalau ibu-ibu semuanya baik. Nah, di sini saya meminta izin kepada ibu-ibu semuanya untuk meluangkan waktunya sebentar saja mendengarkan penyuluhan saya yang berjudul tentang asam urat. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afri Safrida Dianta. Saya dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, Diploma 3 jurusan Gizi. Setelah saya sudah memperkenalkan diri, nah di sini saya akan menjelaskan asam urat itu melalui dari leaflet. Leaflet ini sudah saya siapkan untuk ibu-ibu. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu asam urat. Nah, ibu-ibu semuanya sudah tahu pastinya kan. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Setelah saya sudah menjelaskan, ibu-ibu semuanya boleh bertanya. Nah, asam urat itu adalah sisa pencernaan zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Nah, zat purin sendiri terdapat di setiap bahan makanan yang berasal dari bahan hewani ataupun juga dari bahan tumbuhan. Ya, hewani misalnya kayak daging merah, itu tidak diperbolehkan untuk kita memakan. Dan juga seperti sayur bayam itu pun juga tidak diperbolehkan karena apa? Karena itu memiliki zat purin yang sangat tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai normal kadar asam urat. Pasti ibu-ibu semuanya juga belum tahu kan seberapa nilai normal kadar asam urat tersebut. Nah, untuk pria itu nilai normalnya itu 3,4 sampai 7 dan untuk wanita itu 2,4 sampai 5,7. Nah, setelah itu pasti ibu-ibu juga semuanya sudah tahu bagaimana tanda dan gejalanya. Nah, yang pertama itu ada sendi, terasa nyeri, terutama pada malam dan pagi hari. Nah, yang kedua itu ada sendi terasa ngilu, bahkan tampak bengkak dan meradang atau kemerahan. Yang ketiga itu ada nyeri sendi berulang kali pada jari kaki, jari tangan, tumit, lutut, siku, dan pergelangan tangan. Yang keempat itu ada pada kasus yang parah, sendi akan mengalami nyeri hebat ketika kita bergerak. Nah, jadi pada ibu-ibu semuanya pasti juga sudah mungkin di antara ibu-ibu semuanya merasa ada yang merasai dengan penyakit asam urat tersebut. Nah, tetapi di sini ada juga penyebab penyakit asam urat tersebut itu dengan apa gitu kan. Jadi saya menjelaskan yang pertama itu kemungkinan dari keluarga ibu tersebut ada yang mengidap penyakit asam urat. Jadi itu bisa saja faktor keturunan dari keluarga ibu, maka ibu pun juga terkena asam urat. Nah, yang kedua itu ibu mengkonsumsi makanan purin tinggi. Nah, sebenarnya kita tuh tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi purin karena apa? Itu bisa menyebabkan asam uratnya kambuh lagi. Yang ketiga itu mengkonsumsi kafein dan alkohol. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Yang keempat itu obesitas atau kegemukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tindakan bila terkena penyakit asam urat. Nah, yang pertama itu kita harus minum air putih yang banyak. Yang kedua itu istirahatkan sendi yang sakit. Contohnya itu entah di bagian jari tangan kita atau pergelangan kaki kita atau di bagian manapun yang terasa nyeri. Nah, itu terlebih dahulu kita istirahatkan. Kalau misalnya tidak kita istirahatkan, nah itu otomatis dia akan mengalami nyeri yang hebat dan itu akan bengkak dan akan kemerahan. Nah, jadi terlebih dahulu kalau misalnya kita sudah tahu itu bakalan nyeri, bakalan ngilu, sakit, dan terlebih dahulu kita istirahatkan. Yang ketiga itu kita hindari makanan yang mengandung purin. Itu tidak diperkenankan untuk bagian asam urat. Untuk bagi yang mengidap penyakit asam urat itu tidak diperbolehkan mengonsumsi purin yang tinggi. Sebelumnya tadi saya sudah juga menjelaskan. Nah, yang keempat itu kita harus olahraga ringan jika nyeri tidak kambuh. Yang kelima itu kita harus menjaga pola makan yang sehat. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan makanan apa yang harus dihindari bagi yang memiliki penyakit asam urat. Nah, yang pertama itu ada kacang-kacangan, daging jeroan, emping, makanan berlemak, kikil, kerang, bayam, buncis, kembang kol, minuman fermentasi dan mengandung alkohol seperti bir, whisky, anggur, tapi, dan tuak. Nah, yang kedua itu ada udang, remis, tiram, kepiting, kerang. Dan terus ada berbagai jenis makanan kaleng seperti sarden, kornet sapi. Terus ada berbagai joreon seperti hati, ginjal, jantung, otak, paru, limpa, dan usus. Nah, yang terakhir itu ada buah-buahan tertentu seperti durian, alpukat, dan es kelapa. Nah, dari yang tadi sudah saya sebutkan semuanya itu tidak diperbolehkan dan itu harus dihindari.
Karena apa? Ketika ibu-ibu semuanya mengonsumsi makanan dan buah-buahan yang sudah saya sebutin tadi, itu bisa saja nanti bagian pergelangan atau bagian sendi-sendi manapun itu bahkan terasa nyeri lagi apabila nanti ibu sudah mengkonsumsi semuanya. Nah terus pun nanti kalau misalnya udah mengkonsumsi juga, ntar takutnya jadi makin bengkak, kemerahan, kan ibu-ibu pasti tidak mau kan. Nah di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana sih cara perawatannya gitu kan. Nah yang pertama itu ada kita harus minum air putih yang banyak, minimal 6-8 gelas per hari untuk menghindari pembentukan batu ginjal. Yang kedua itu istirahatkan bagian yang sakit untuk beberapa jam. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan juga. Terus yang ketiga itu kita harus hindari makanan yang mengandung tinggi purin, seperti ikan sarden, kerang, dan seafood. Nah, yang keempat itu ada hindari penggunaan obat-obatan diuretik atau aspirin. Yang kelima itu adalah kita harus hindari kecemasan. Yang keenam, cegah terjadinya trauma pada kulit. Yang ketujuh itu perawatan kulit. Yang kedelapan, jaga makanan yang mengandung basa seperti susu, kentang, dan jeruk. Nah, jadi dari itu saya sudah menjelaskan semuanya. Setelah itu saya akan menganjurkan ibu harus menjalankan diet penyakit asam urat atau juga bisa disebut dengan gout arthritis. Nah, gout arthritis ini adalah itu salah satu penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Nah, hal ini diikuti dengan terbentuknya timbunan kristal berupa garam urat di persendian yang menyebabkan peradangan sendi pada lutut atau jari. Nah, diet ini rendah purin, ada rendah lemak, cukup vitamin dan mineral. Diet ini dapat menurunkan berat badan bila ada tanda-tanda berat badan berlebih. Nah, di sini juga ada tujuan dietnya. Tujuan diet gout arthritis ini adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal secara menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urin. Jadi, kalau misalnya ibu atau yang bapak-bapak juga bisa ke rumah sakit atau kayak penyuluhan ke tempat bagian gizinya, pasti nanti ibu bakalan dianjurkan diet gout arthritis. Karena diet gout arthritis ini sama halnya dengan asam urat. Nah, di sini ada syaratnya. Syarat diet-dietnya itu yang pertama, energi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bila berat badan berlebihan atau kegemukan, asupan energi sehari dikurangi secara bertahap sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan energi normal hingga tercapai berat badan normal. Nah, jadi ketika berat badan kita ngelebihi batas kilokalori, itu sama saja kita bisa saja kita terkena atau tidak bagus juga untuk kesehatan kita. Jadi itu pasti bakal dianjurkan untuk syarat diet gout arthritis ataupun diet-diet yang lainnya. Yang kedua itu ada kita tuh harus protein kita tuh harus cukup. Nah, yaitu 1,0 sampai 1,2 kg per kilogram berat badan atau 10 sampai 15% dari kebutuhan energi total. Nah, terus kita harus menghindari sumber protein yang mempunyai kandungan purin yang tinggi seperti hal yang tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, habis itu lemak sedang. Jadi kita tuh harus mengonsumsi lemak tapi yang sedang, tidak boleh yang tinggi. Nah, yaitu seperti 10-20% dari kebutuhan energi total. Lemak berlebihan dapat menghambat pengeluaran asam urat atau purin melalui urin. Nah, setelah itu ada karbohidrat dapat diberikan lebih banyak, yaitu 65-75% dari kebutuhan energi total. Karena kebanyakan pasien gout arthritis mempunyai berat badan lebih, maka dianjurkan untuk menggunakan sumber karbohidrat kompleks. Nah, dari yang tadi sebelum-sebelumnya saya sudah juga menjelaskan, jadi untuk berat badan kita ini tidak boleh melebihi batas kilokalori. Karena juga nanti bisa yang pertama pun juga tidak bagus untuk kesehatan, dan juga tidak bagus juga untuk yang misalnya mengidap penyakit asam urat ataupun gout arthritis ini. Nah, ya, terus ada vitamin dan mineral cukup sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu ada cairan disesuaikan dengan urin yang dikeluarkan setiap hari. Nah, adapun rata-rata asupan cairan yang dianjurkan adalah 2-2,5 liter per hari. Nah, jadi dari penjelasan saya tentang diet gout arthritis ini, pasti
ketika ibu sudah datang ke konsultasi gizi, pasti mereka juga akan menganjurkan diet gut arthritis tersebut. Nah, pasti setelah itu juga ibu-ibu semuanya tidak akan dianjurkan, ibu-ibu semuanya pasti bakalan disuruh menghindari makanan yang mengandung tinggi purin, dan terus pun harus menghindari makan kacang-kacangan, daging jeroan seperti yang tadi ikan kaleng, contohnya kayak sarden. Nah, kayak kepiting, udang itu ibu-ibu pasti tidak diperbolehkan. Ketika ibu nanti datang ke konsultasi gizinya, seperti tadi sudah saya jelaskan anjuran dietnya. Jadi di sini pasti ibu bakalan diberikan menu makanan oleh ahli gizi tersebut. Nah, contohnya kayak misalnya ibu makan pagi kan. Nah, sarapan pagi itu ibu kayak makan ada nasi, terus telur ceplok air, tumis labu siam atau wortel, dan susu skim. Nah, itu untuk pagi harinya. Dan untuk di siang harinya pun juga ibu dianjurkan kayak nasi, ikan bakar, tempe goreng, cah sawi dan wortel, serta pepaya. Nah, misalnya kayak jam 10 sampai jam 4 gitu kan. Jam 4 itu kayak ibu cuman dianjurkan memakan semangka ataupun pisang kukus. Setelah itu kayak di malam hari itu ibu itu harus makan nasi, semur ayam, pepes tahu, tumis kacang panjang, serta pisang raja. Nah, jadi kalau misalnya udah datang ke konsultasi gizi, makanan ibu itu semuanya sudah dianjurkan oleh ahli gizi tersebut. Nah, jadi dari semua yang saya sudah menjelaskan itu, apakah ibu-ibu semuanya sudah memahaminya, dan apakah ibu-ibu semuanya ada ingin bertanya? Bila ibu-ibu semuanya tidak ada yang ingin bertanya, saya berterima kasih kepada ibu-ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan saya tentang apa itu asam urat, serta anjuran diet-dietnya dan menu makanannya sudah saya beri. Nah, jadi saya meminta maaf apabila ada salah kata, ucapan ataupun lisan ataupun cara penyampaian saya juga kurang enak didengar atau kurang dapat dimengerti. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua. Jadi sebelum itu saya mengundurkan diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.